Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, kemudian tetap semangat untuk belajar tentang akuntansi ya. Oke, hari ini kita akan coba membahas materi tentang konsep biaya dan juga perilaku biaya. Di mana ini merupakan salah satu materi terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, apa sih konsep biaya dan perilaku biaya tersebut ya? Kita akan coba bahas yang pertama adalah kita kenal dulu apa sih pengertian biaya itu gitu ya. Jadi kalau menurut Mulyadi, ini merupakan salah satu penulis buku, dia mengatakan bahwasanya biaya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan moneter yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk maksud tertentu. Jadi ini dia katakan bahwasanya dapat diukur nih dengan satuan moneter yang mana masalah kejadiannya itu mungkin akan terjadi ataupun yang telah terjadi gitu ya dengan maksud untuk tertentu gitu. Nah, kalau menurut Hong Rens, Rekan, dan juga George itu menjelaskan bahwasanya biaya merupakan sumber daya yang kita korbankan gitu atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kalau kita simpulkan dari dua definisi tersebut, itu bisa dikatakan bahwasanya biaya adalah sumber daya yang memang akan dikeluarkan oleh suatu entitas atau perusahaan dalam bentuk unit moneter. Jadi dalam bentuk unit moneter atau uang, di mana tujuannya untuk mencapai maksud tertentu sejalan dengan tujuan perusahaan tersebut gitu. Jadi ini adalah pengertian dari biaya. Kemudian kita coba memahami apa sih yang dimaksud dengan objek biaya gitu ya. Jadi objek biaya itu adalah apapun ya seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan lain-lain di mana biaya itu akan diukur padanya ya atau dapat diukur padanya gitu ya. Contohnya misalnya seperti sebuah mobil nih. Sebuah mobil itu adalah suatu objek ya, adalah objek biaya. Jika kita ingin menentukan misalnya biaya yang kita keluarkan berapa sih untuk memproduksi satu mobil gitu ya atau sebuah mobil. Nah, ini dia adalah contoh dari maksud dari apa itu objek biaya. Oke? Nah, kalau kita sudah paham apa itu pengertian biaya, apa itu objek biaya, kemudian kita akan coba memahami seperti apa klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini terbagi beberapa kelompok gitu ya atau klasifikasi gitu ya. Nah, sekarang kita coba mau bahas untuk klasifikasi biaya berdasarkan fungsinya. Jadi kalau berdasarkan fungsi itu biaya ada dua kategori. Pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah biaya non produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi itu gitu ya? Jadi biaya produksi itu adalah total biaya yang kita keluarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, contohnya seperti apa? Ya, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi ini merupakan biaya produksi ya, biaya yang kita keluarkan. Misalnya kita mau memproduksi satu buah kursi misalnya. Jadi kita akan menghitung berapa sih biaya yang kita keluarkan tersebut. Dia contohnya seperti dari kayak biaya bahan langsung, itu termasuk biaya produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead tadi ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan biaya non produksi? Kalau yang tadi itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, kalau yang ini adalah biaya yang kita keluarkan juga oleh perusahaan tetapi tidak langsung berkaitan dengan proses produksi barang atau jasa. Ya, tidak langsung terkait dengan proses produksi barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti biaya pemasaran dan administrasi. Nah, ini dia perbedaan antara biaya produksi dan biaya non-produksi. Kemudian kita coba pahami klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan objek biaya. Ya, jadi kita mau kaitkan nih antara seperti apa sih hubungannya dengan objek biaya gitu ya. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung.
Biaya langsung itu adalah biaya yang memang dapat ditelusuri. Kita tuh bisa langsung telusuri secara langsung itu ke satu produk, layanan, atau proyek tertentu dalam satu bisnis atau usaha gitu ya. Nah, kemudian dapat ditelusuri langsung ke produk atau layanan tertentu. Seperti apa? Seperti biaya bahan baku. Nah, kalau seperti biaya bahan baku tuh kita bisa dapat langsung tuh. Dapat kita langsung telusuri ke dalam satu produk gitu. Apa-apa saja yang biaya bahan baku yang kita gunakan dan berapa saja biaya yang kita keluarkan gitu. Termasuk dia biaya tenaga kerja langsung juga. Nah, sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang mana tidak dapat kita distribusikan secara langsung ke suatu produk atau layanan tertentu. Nah, ini artinya tidak dapat kita telusuri langsung ke produk tertentu. Kalau tadi itu dapat langsung kita telusuri. Nah, kalau yang tidak langsung ini ya tidak dapat kita langsung telusuri gitu. Seperti apa? Seperti biaya administrasi dan juga biaya pemasaran. Oke? Nah, ini klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan objek biaya. Kemudian kita coba bahas bagaimana klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Jadi ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya semi variabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biaya variabel gitu ya? Biaya variabel itu adalah biaya yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat aktivitas bisnis atau volume produksi yang kita hasilkan gitu ya. Dan ini seperti apa contohnya? Seperti biaya bahan baku, komisi penjualan. Ini ya, komisi penjualan ini tergantung berapa banyak misalnya hasil penjualan yang dilakukan. Kalau makin banyak maka nanti dia akan berubah nih jumlahnya. Berbeda dengan bulan lalu atau dengan tahun lalu gitu ya. Nah, ini adalah biaya variabel. Tergantung jumlah biaya ini bisa tergantung sesuai dengan berapa banyak aktivitas atau volume produksi yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan biaya tetap? Biaya tetap ini adalah biaya yang tidak akan pernah berubah meskipun volume produksi atau aktivitas bisnis itu mengalami fluktuasi. Dia mau ada aktivitas, maksudnya dia banyak memproduksi atau tidak banyak memproduksi, itu nggak ada akan berkaitan dengan jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Tetap dia akan tetap sama gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gaji karyawan tetap, seperti penyusutan aset gitu ya. Itu nggak akan mempengaruhi besar kecilnya atau banyak tidaknya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh satu entitas atau perusahaan. Bagaimana dengan biaya semi variabel? Jadi biaya semi variabel itu adalah jenis biaya yang mana dia memiliki elemen tetap dan juga elemen variabel sekaligus. Ya, ini artinya dia dikenakan biaya yang dikeluarkan untuk secara tetap jumlahnya dan juga dikenakan biaya yang akan berubah-ubah tergantung dengan aktivitas atau volume dari kegiatan yang dilakukan. Contohnya seperti apa sih biaya semi variabel ini? Contohnya seperti biaya listrik, biaya transportasi gitu ya. Jadi ini merupakan klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya tersebut. Nah, sekarang kita coba contoh coba melihat contoh perhitungan seperti apa sih biaya produksi dan biaya non produksi. Nah, di sini kita lihat, kita ambil contoh misalkan nih sebuah perusahaan manufaktur akan membuat kursi ya. Nah, di dalam membuat kursi itu dia mengeluarkan katakan kayu, paku, lem, kemudian ada mengeluarkan biaya upah tukang per kursinya 200.000, biaya listrik dan penyusutan mesinnya 100.000 misalnya. Nah, di sini kita ketahui ya, kayu, paku, lem ini kan termasuk ke dalam biaya bahan baku gitu ya. Biaya bahan baku kita untuk melakukan suatu produksi kursi tadi ya. Nah, jadi kita buat di sini biaya bahan baku 600.000. Kalau biaya upah tukang per kursi, jadi kan ini adalah biaya tenaga kerja yang langsung ya berkaitan dengan produksi tersebut, jadi 200.000. Kemudian ada biaya listrik dan biaya penyusutan mesin. Nah, biaya listrik ini dikenakan juga, dia termasuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik 100.000. Jadi kalau kita totalkan, ternyata biaya produksi per kursinya itu ya adalah sebesar Rp900.000. Setelah kita totalkan semua.
dari biaya baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, kalau kita mau menghitung biaya non produksi bagaimana sih gitu ya. Jadi, untuk misalkan nih soalnya misalkan sebuah perusahaan manufaktur akan buat kursi. Nah, dia mengeluarkan biaya gaji staf administrasi dan ratus kantor itu 6 juta, biaya promosi itu 1 juta, biaya transportasi itu 3.500.000. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih biaya non produksinya, maka kita akan jumlahkan semua ini. Kita akan jumlahkan biaya-biaya yang memang termasuk ke dalam non-produksi. Nah, kebetulan ketiga-tiga biaya ini merupakan biaya non-produksi, maka kita akan jumlahkan langsung. Jadinya jumlahnya adalah 10.500.000 rupiah. Ini adalah total biaya non-produksi yang dikeluarkan gitu ya. Nah, kalau biaya contoh perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung seperti apa gitu ya. Nah, kita coba lihat. Contohnya sama, kita akan buat contoh seperti tadi ya, misalkan sebuah perusahaan manufaktur akan membuat kursi, biaya yang dikeluarkan itu ada kayu, paku, lem, ya, biaya upah tukang per kursi 200.000. Jika perusahaan produksi 80 kursi dalam 1 bulan, maka total biaya langsungnya berapa gitu ya kan? Nah, jadi kita hitung dulu. Kita hitung dulu itu adalah biaya langsung yang kita keluarkan untuk satu atau per kursinya. Ingat, biaya langsung tadi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, artinya biaya yang memang bisa kita telusuri langsung kepada kegiatan atau produk tersebut gitu ya. Jadi ini dia karena ini merupakan termasuk ke dalam kategori biaya langsung, maka kita jumlahkan dianya 600.000 tambah 200.000, maka jumlahnya 800.000 rupiah. Ini adalah biaya langsung per kursi yang kita akan keluarkan atau yang kita kenakan. Nah, bagaimana dengan untuk 80 kursi gitu ya kan? Ya, kita tinggal kalikan saja. 80 kursi ini dikalikan dengan 800.000, maka dapatnya adalah 64 juta total biaya langsung yang akan kita keluarkan untuk memproduksi 80 kursi dalam 1 bulan tersebut. Oke, kemudian kita coba menghitung biaya tidak langsung. Di sini kita contohkan lagi misalkan sebuah perusahaan manufaktur, di mana mereka akan membuat kursi. Biaya yang dikeluarkan itu biaya listrik, air, itu 3 juta, biaya penyusutan mesin 3 juta, biaya gaji manajer produksi 5 juta, dan diperkirakan jika perusahaan memproduksi 80 kursi dalam 1 bulan, ditanya berapa sih total biaya tidak langsung yang harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kita coba hitung. Kebetulan ini merupakan semuanya adalah biaya yang tidak langsung, berarti kita tinggal jumlahkan saja gitu ya. Kayak biaya listrik dan air itu kan tidak langsung, maka 3 juta. Biaya penyusutan mesin itu kan tidak langsung, berarti 3 juta kita tambahkan. Kemudian biaya gaji manajer produksi itu 5 juta. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, maka dapatlah total biaya tidak langsung itu sebesar 11 juta. Ya, nah, bagaimana kalau kita mau tahu berapa sih biaya tidak langsung untuk per kursinya? Jadi kita tinggal bagikan aja 11 juta ini dibagikan dengan 80 kursi, berarti satu atau per kursinya itu dikenakan biaya tidak langsung sebesar Rp137.500. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, kalau biaya tetap, di sini kita contohkan juga seperti suatu perusahaan manufaktur, dia akan membuat produksi kursi, kemudian dikatakan seandainya itu mereka memproduksi 80 kursi dalam 1 bulan, maka berapa sih total biaya tetapnya, gitu ya kan? Atau biaya tetap per kursinya, gitu. Jadi kita jumlahkan, misalnya nih yang dikeluarkan tuh ada biaya sewa pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya gaji manajer produksi, biaya asuransi pabrik. Yang kita jumlahkan itu adalah hanya biaya-biaya tetap aja gitu. Yang tidak tetap jangan digabungkan di sini. Jadi khusus hanya biaya-biaya yang memang termasuk atau kategori dalam klasifikasi biaya tetap. Jadi kalau kita sudah menganggap ini kan semua adalah biaya tetap gitu. Jadi kita jumlahkan totalnya itu adalah sebesar 28 juta. Ini total biaya tetapnya. Sekarang kita mau tahu berapa sih total biaya tetap per kursinya gitu.
Jadi kita mau tahu satu kursi itu berapa sih biaya tetap yang kita keluarkan gitu. Jadi tinggal jumlah ini kita bagikan ke 80 kursi. Misalnya 28 juta, tadi totalnya dibagi 80 kursi, maka satu kursinya atau per kursinya itu kita akan keluarkan atau dikenakan biaya itu sebesar 350.000 biaya tetapnya, ya. Nah, sekarang kalau biaya variabel misalnya, kita disuruh menghitung seperti apa sih kalau kita mau menghitung biaya variabel gitu ya. Ya, kita misalkan lagi, ini adalah sebuah perusahaan manufaktur akan membuat kursi. Jika perusahaan memproduksi 80 kursi dalam 1 bulan, maka total biaya variabelnya berapa sih gitu ya kan. Jadi, di sini yang kita hanya jumlahkan itu adalah biaya-biaya yang termasuk ke dalam kategori biaya variabel. Jangan masukkan biaya tetap di sini, tapi biaya-biaya yang memang termasuk dalam kategori biaya variabel. Contohnya ya ini, biaya bahan baku per kursinya berapa, biaya tenaga kerja langsung per kursinya berapa, biaya pengemasan per kursinya berapa gitu ya kan. Nah, kemudian kalau kita sudah jumlahkan ini, maka dapat nanti biaya variabel per kursinya itu ternyata 90.000 ya. 90.000 ini masih untuk satu kursi. Karena tadi kita itu memproduksi sebanyak 80 kursi, maka kita kalikan 90.000 rupiah ini dikalikan 80 kursi, maka kita akan mengeluarkan sebesar 7.200.000 rupiah untuk total biaya variabel sebanyak 80 kursi tadi. Oke, sekarang yang terakhir yaitu bagaimana contoh perhitungan biaya semi variabel. Misalkan nih, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap listriknya ternyata itu dikenakan setiap bulannya 2 juta. Kemudian biaya variabel listriknya itu dikatakan Rp500 per unitnya, per unit produk yang dibuat. Nah, seandainya ternyata perusahaan itu memproduksi 5.000 unit produk dalam 1 bulan, maka berapa sih total biaya semi variabel biaya variabelnya gitu ya kan? Ya, kita hitung dulu. Tadi sudah ditentukan di sini. Ada biaya tetap listrik itu mau dipakai ataupun tidak dipakai itu dikenakan 2 juta rupiah kepada si perusahaan. Nah, apabila ternyata dia dipergunakan, itu ada dikenakan nih. Misalnya digunakan sebanyak 5.000 unit gitu ya kan. Maka nanti dia akan dikalikan 500 rupiah dikalikan 5.000 unit. Maka itu nanti ada sebesar 2.500.000 rupiah. Kalau kita totalkan, maka nanti total biaya semi variabel itu sebesar 4.500.000 rupiah gitu. Jadi seperti inilah cara kita akan menghitung biaya semi variabel. Oke? Jadi buat adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Tadi kita sudah bahas mulai dari pengertian ya, pengertian biaya itu apa, kemudian kita juga sudah tahu ternyata objek biaya itu apa sih gitu, sudah tahu juga. Dan kemudian kita juga sudah tahu klasifikasi biaya berdasarkan apakah itu berdasarkan fungsi, berdasarkan hubungan dengan objek biaya, berdasarkan perilaku biaya. Kemudian kita juga sudah pahami tadi bagaimana cara kita menghitung biaya produksi dan biaya non produksi, kemudian menghitung biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat buat semuanya, dan nanti kita akan bahas kembali materi-materi berikutnya, dan sampai ketemu lagi, tetap semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.